Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Marilah kita satukan perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang selalu menyertai kita dan juga membimbing kita untuk dapat menjalani kehidupan kita terkhusus pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi, dan mengadukan hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan kami boleh menjalaninya dengan sukacita melalui firman Tuhan. Ajari kami, bimbinglah kami, agar kami Tuhan boleh bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan sukacita pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bicara mengenai pikiran adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan, yang merupakan salah satu pengendali hidup kita. Di mana kita pikirkan sesuatu, di situ jugalah kita berada. Makanya kalau kita ingat perkataan Tuhan, di mana hatimu, pikiranmu berada, disitulah kamu berada. Oleh sebab itu, jika engkau memikirkan yang baik, maka yang baik yang akan datang. Tetapi jika engkau memikirkan yang jahat, maka yang jahat akan datang. Dalam nats ini bagaimana Paulus menjelaskan, siapakah yang tahu akan pikiran Allah yang tersembunyi? Tetapi melalui pikiran dalam Kristus, kita mengenal bagaimana Allah bernubuat, mengenal Allah seutuhnya melalui dalam kesatuan, yaitu pikiran Yesus Kristus. Berarti ketika Paulus mengatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus, berarti Paulus melakukan segala hidupnya, perbuatannya, tingkah lakunya berdasarkan kehendak dan keinginan Allah yang melalui Yesus Kristus. Apa itu kehendak Allah? Jelas dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus sangat-sangat menjelaskan, hendaklah kita berpikiran yang baik, sehingga dalam pikiran yang baik timbul yang namanya suatu hal kebenaran yang menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan betapa kita memiliki pikiran Kristus, berarti segala sesuatu apapun yang ada dalam hidup kita, suatu tantangan, suatu cobaan, bahkan suatu persoalan, hendaklah kita berpikir bukan hanya melalui pikiran kita sendiri,
tetapi marilah kita memakai dalam pikiran Kristus. Sebab di dalam pikiran Kristus kita akan mendapat suatu pemahaman bahwa setiap kehendak Tuhan melalui Yesus Kristus adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sangat diinginkan oleh Allah. Sama halnya sebagai contoh, ketika cicak jatuh mengenai kepala kita, akan ada dua respon. Apakah ini berkat ataukah ini menjadi kesialan bagi kita? Bagi pemikiran orang Jawa, bahwa cicak yang jatuh di atas kepala kita merupakan hal sial. Kita memikirkannya sehingga timbullah yang namanya kesialan ataupun hal yang kurang beruntung yang kita lakukan pada hari itu. Tetapi jika pada melihat pikiran orang timur menganggap bahwa cicak yang jatuh yang mengenai kepala kita ataupun badan kita adalah suatu keberuntungan, sehingga di dalam benak dan pikiran manusia itu akan ada termotivasi hal-hal yang baik dan timbullah yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu marilah kita memakai pemikiran Kristus yang penuh kasih, sehingga apapun itu yang ada di hadapan kita, kita pasti akan memakai melalui kehendak Tuhan, yaitu untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang baik, yang penuh kasih, yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana kami boleh memakai segala hidup kami berorientasi dari pikiran Kristus, sehingga kami boleh memahami bahwa Allah berkeinginan berkehendak kepada kami untuk melakukan hal yang baik, melakukan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah pikiran itulah yang melampaui segala akal pikiran kami, sehingga kami boleh berbuat menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.